Jarod bebas dari penjara dan dihampiri oleh Fatir yang kini telah bergabung dengan geng mafia narkoboy, yaitu Naga Hitam. Mari bersulang. Sin berpindah ke bos Baron yang membuat acara ulta untuk ibunya. Bos Baron mengungkapkan jika ia sangat puas dengan hasil kerjanya Jarod. Namun masih ada satu penghalang lagi, yaitu geng Ale. Bos Baron meminta Jarod untuk mengurusnya, karena Jarod lah yang mengerti daerah rumahnya dulu. Mereka. Untuk memuluskan rencananya, Jarod dan Fatir memberikan narkoboy secara gratis kepada adik sahabatnya dulu, yaitu Lukman, agar para anak muda itu kecanduan dan membeli narkoboy kepadanya. Besok lo butuh barang ini lagi, lo tahu harus cari siapa. Pesta. Kemudian, Bos Baron bersama para anak buahnya ke suatu bar. Di dalam, Bos Baron nampak menyukai penyanyi bar tersebut yang bernama Yani. Dan faktanya, si Yani ini adalah adik dari Jarod. Di sini tidak ada yang mengetahui hal itu, kecuali Fatir yang pernah sekampung dengan Jarod. Selamat malam, bos. Maaf. Sekarang kamu. Jarod yang melihat itu, menunggu dan memarahi Yani kenapa bekerja di tempat yang tidak benar. Si Yani pun balik memarahi Jarod karena tidak pernah pulang, dan ia terpaksa bekerja di sana karena tidak ada yang menanggung beban keluarga. Yani, Sin berpindah ke Lukman yang mendapati adiknya telah ketinggian oleh narkoboy dan mendesak adiknya siapa yang telah memberi barang haram itu. Dengan terbata-bata, si adik mengatakan jika yang memberi barang itu adalah Jarod. dari siapa lo dapat tuh barang? Jarod. Mendengar hal itu, membuat mereka teramat marah. Kemudian, Jarod bersama rekannya memasok barang ke bar tempat Yani bekerja. Jarod mengancam bos bar itu untuk menjaga Yani. Jika tidak, ia akan membunuh bos itu jika terjadi apa-apa dengan Yani. Sampai saya dengar ada apa-apa sama dia, saya bakar nih, termasuk kamu. Lalu Jarod mengajak Aisyah bertemu di suatu hotel dan melakukan ritual tanam benih. Dan Jarod pun mengatakan jika ia akan pulang ke rumah untuk menjenguk ayahnya yang tengah lagi sakit. Dan Aisyah pun menghalanginya. Jika kakaknya Ali berserta gengnya telah memburu Jarod, namun Jarod tidak peduli dan memutuskan untuk tetap pulang. Kamu tenang aja ya. Keesokan paginya, Ali, Lukman, Sadat, dan Jago melihat keberadaan Jarod dan mengejarnya. Sama si Fatir. Fatir yang mulai geram ingin menembak Ali namun dihalangi oleh Jarod hingga membuat Ali dan Jago terjatuh. Lalu Ali menyuruh semua anak buahnya untuk menjaga semua pintu masuk ke kampungnya. Ali yakin suatu saat Jarod akan pulang. Gerak. Pasti kita nggak akan tinggal diam. Malam harinya, Jarod berhasil menyelinap masuk dan temu kangen dengan keluarganya. Namun si ayah tidak mau menerima Jarod lagi dan mengusirnya. Mau apa kamu kesini? Di sini bukan rumah kamu lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Maafin Jarod, Pak. Pergi! Fatir yang khawatir dengan Jarod mengikutinya diam-diam dan membunuh semua anak buah Ali satu persatu. Tidur. Mengetahui Jarod ada di kampungnya, Ali mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Jarod. Beruntungnya, ada Aisyah yang tiba terlebih dahulu dan mengatakan jika kakaknya dalam perjalanan untuk menangkap Jarod. Pergi sekarang, Jarod. Berkat bantuan Fatir, lagi-lagi Jarod berhasil kabur. Rasa frustasi, Ali mengamuk karena Jarod telah berhasil kabur. Gue gak pernah minta lo buat nolongin gue. Tau dari mana lo gue di sana? Buntutin gue. Pikir lo bisa bunuh orang seenaknya? Keesokan paginya, Lukman mendapati kabar jika adiknya telah tewas karena overdosis narkoboy. Bilang minggir lo semua. Mendapati fakta itu membuat Lukman sangat sedih dan hancur karena adiknya telah tewas oleh sahabatnya sendiri, yaitu Jarod. Malam harinya, Lukman mengikuti Jarod untuk membalaskan dendam.
Namun hal itu diketahui oleh Fatir dan menjerat lehernya. Mengetahui itu Lukman, Jarod menyuruh Fatir untuk melepaskannya. Jing lu bisu bangsat! Atas rasa dendam karena kehilangan adiknya, Lukman menodong dan ingin membunuh Jarod. Lu udah ngebunuh adik gue yang paling gue cintain. Ngebunuh saudara lo sendiri. Gua bunuh adik lo! Udah susah-susah sekolahin dia. Supaya dia lebih baik daripada kita. Karena lo semuanya sia-sia. Ingin melindungi Jarod, Fatir menembak mati Lukman dengan amat santuy. Mati lo anjing! Melihat itu, membuat Jarod amat sedih dan memarahi Fatir karena telah membunuh sahabatnya. Kenapa lo bunuh dia? Keesokan paginya, mayat Lukman ditemukan di suatu kali di dalam koper. Melihat itu, membuat Ali, Sadat, dan Jago amat terpukul. Karena rasa dendam yang memuncak, membuat Sadat dan Jago menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Jarod. Sadat dan Jago menemui Yani di bar tempat ia bekerja. Dengan bejatnya, mereka menggilir Yani dengan satu persatu. Mendengar hal itu, membuat Ali marah kepada mereka karena telah melakukan hal yang amat bodoh. Kita nggak dibesarkan untuk nyakitin perempuan. Gini caranya balas dendam. Pergi lo berdua. Jarod yang mendengar fakta itu sangat hancur dan marah. Lalu Jarod menemui bos bar tempat Yani bekerja. Jarod menyiksa dan memaksa bos itu mengatakan siapa yang telah memperkosa adiknya. Tak kuat menahan siksaan, si bos itu pun mengatakan jika yang telah memperkosa adiknya adalah Sadat dan Jago. Sadat dan Jago. Mendengar fakta itu, membuat Jarod tak menyangka jika kedua sahabatnya tega melakukan itu. Dengan rasa amarah, Jarod membakar bar itu beserta pemiliknya karena telah lalai menjaga adiknya. Mau apa? Kemudian, Jarod menculik kedua sahabatnya tersebut. Dengan rasa takut, Sadat dan Jago memohon kepada Jarod agar tidak dibunuh. Mereka di sini membujuk Jarod dengan menyebut kata sahabat. Tolong maafin kita, Rod. Tolong jangan bunuh kita, Rod. Kita bersahabat kan, Rod? Apa ada sahabat yang datang buat ngebunuh sahabatnya sendiri? Setelah lu berdua perusahaan ibu. Rod, jangan, Rod! Aku minta ampun, Rod. Kita, Rod. Rod! Dengan rasa amarah yang amat dalam, Jarod menyuruh Fatir untuk mengeksekusi mereka berdua. Ala-ala psikopat, Fatir perlahan menghampiri Sadat dan Jago. Dengan membabi buta, Fatir membodem kepala mereka berdua dengan amat santuy. Atas kejadian sebelumnya, membuat Yani menjadi depresi. Pergi kamu dari rumah ini. Siapa lagi yang mau kamu jadikan korban? Kemudian, Ali merenungi foto mereka dahulu dan tidak menyangka jika persahabatan yang dulunya berjanji untuk sehidup semati malah saling membunuh. Malam harinya, Ali mendapati jika selama ini adiknya Aisyah telah berhubungan dengan Jarod. Ali pun memarahi Aisyah habis-habisan dan mengatakan jika Jarod akan mati di tangannya. Aisyah cinta sama Jarod, Bang. Jangan. Ya itu membunuh. Udah bunuh sama-sama dia sendiri. Kali ini dia akan mati di tangan gua. Itu Jarod, Bang. Jangan. Di suatu hotel, Fatir, Yoga, dan si Adi menemani Jarod untuk bertemu dengan Aisyah. Tidak lama kemudian, datang Ali bersama belasan anak buahnya untuk mencari dan membunuh Jarod. Melihat itu, Adi mencoba menghubungi Jarod namun tak diangkat. Lalu Fatir pun turun tangan untuk menjemput Jarod. Apa dapat? Cari apa dapat? Woi, keluar, woi. Melihat keberadaan Jarod, Adi mengabari Fatir jika Jarod berada di lantai 2 dan di kamar paling pojok. Rombongan Ale di hotel nyari lu. Setelah menemukan keberadaan Jarod, terjadilah baku tembak. Karena terpojok, Jarod dan Fatir nekat melompat dari jendela hotel tersebut. Sesampai di base camp, mereka memarahi Jarod dan mendesak untuk memutuskan hubungan dengan Aisyah. Keesokan harinya, tiba-tiba mobil mereka dibom oleh geng Ale. Kejadian itu membuat bos Baron marah dan mendesak mereka untuk menyelesaikan kekacauan yang telah mereka buat. Malam harinya, Yoga yang tengah pesta di satu bar dibunuh oleh anak buahnya Ale. Hadiah dari ketua Ale. Atas kejadian itu, membuat Adi amat marah kepada Jarod. Kamu
Lalu Aisyah mengatakan kepada ibunya jika ia tengah hamil anaknya Jarod dan memohon kepada ibunya untuk dibiarkan pergi dari rumah. Sang ibu pun mengizinkannya. Akan tetapi konsekuensinya Aisyah tidak bisa pulang lagi. Aisyah pun setuju dan pergi dari rumah untuk menemui Jarod. Kamu boleh pergi, nak. Kamu tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Setelah bertemu, Aisyah mengajak Jarod untuk pergi bersamanya. Namun Jarod tidak mau karena ia khawatir dengan keselamatan Aisyah. Dan Jarod memutuskan hubungan mereka dan menyuruh Aisyah untuk pergi. Setelah Jarod pergi, ternyata Fatih mengikuti Jarod dan menemui Aisyah. Dicap sebagai penghalang, Fatih melempar Aisyah dari atas gedung dan jatuh tepat di depan mata Jarod. Jarod yang tak tahu menau mengira jika Aisyah bunuh diri. Jarod pun menelpon polisi dan mengabari jika ada mayat di gedung kosong. Dengan rasa amarah, sang ibu menyuruh Ale untuk mencari pembunuh Aisyah dan membunuhnya balik. Siapapun dia juga harus mati. Gak ada lagi pertumpahan darah. Kita berdamai dengan wilayah seberang. Lalu Jarod menyuruh Fatir untuk tidak lagi menyerang geng Ale dan memutuskan untuk berdamai. Dan Jarod juga mengancam Fatir jika masih melakukan itu, ia sendiri yang akan membunuh Fatir. Untuk menghilangkan rasa pusing, Jarod mabuk hela. Tiba-tiba, Adi menelpon seseorang seperti merencanakan sesuatu hal yang buruk. Kemudian, Jarod menghubungi Ale untuk bertemu di satu tempat secara empat mata. Ale, Bangsat. Berani beraninya lo hubungin gue. biar 4 mata sama lo. Setelah bertemu, mereka beradu argumen dan saling menyalahkan. Lo inget, Le? Dulu kita berlima sering buat onar di kampung ini. Semua itu kita lakuin atas nama persahabatan. Itu sebelum lo ngancurin semuanya. Gua? Ada kemana lo semua waktuku di penjara? Puncaknya, Ale yang menuduh Jarod yang telah membunuh Aisyah dan calon anaknya sendiri. Dengar itu, Jarod amat syok jika Aisyah tengah hamil anaknya. Ketika Ale ingin menembak Jarod, Jarod pun menghindar dan mereka pun bergulat. Akan tetapi, Ale lah yang kalah karena tertembak oleh senjatanya sendiri. Di akhir hayatnya, Ale meminta maaf kepada Jarod dan mati di pangkuan Jarod. Maafin gue, Rod. Pada saat Jarod ingin pergi, tiba-tiba Jarod ditembak. Kalian tahu siapa yang menembaknya? Ya, dia adalah si Fatir. Di ending film, terlihat Bara yang merupakan adiknya Ale menyiapkan senjata, mengumpulkan anggota baru dan menjadi penerus kakaknya. Dan seperti kata John, ending yang membagongkan. Pesan pada video ini adalah hindari sifat dendam karena dendam tiada batasnya. Ketika kalian sudah membalas dendam, maka akan muncul dendam-dendam yang baru. Saya John, saya Ari, salam Cuko dan Cuko Tengah.